Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, balik lagi bersama Ayem. Oke, di episode kedua ini ya, tema kita Bin Maman, bincang-bincang bersama teman. Ada teman kita yang saat ini berada di sebelah kanan saya. Dia seorang vokalis dan juga pengusaha sukses. Amin. Amin dia. Ya, dia Shanana, Mbak Nana. Halo Mbak. Halo Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian semua juga sehat ya di sana ya. Oke, kita akan mengulik-ngulik kehidupannya Mbak Nana dan juga keluarganya. Keluarganya coba siapa? Kehidupannya yang sing sukses gitu ya. Oke, kita mulai dari pertama kali kamu terjun di dunia pekerjaan ya. Dulu katanya kan pernah bekerja di salah satu minimarket, Mbak. Oh iya dulu. Sebelum berwirausaha. Nah, itu pertama kali lulus sekolah jadi pertama kali kerja yang formal ya Mas ya. Ya. Nah, itu di salah satu minimarket ya. Berapa tahun di sana itu? Itu hampir 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Terus pengalamannya Banyak banget Mas. banyak banget ya. Jadi aku tuh kerja pas udah dari SD tuh udah belajar jualan kan. Oh. Nah, sama ibu. Jadi setiap aku bawa jajan ke sekolah, banyak teman-teman yang nitip. Akhirnya ibu aku bilang yaudah jualan aja. Oh. Jadi Jadi aku sekolah emang sambil dari jualan. kecil udah terbiasa berwirausaha nih. Nah, dari itu aku seneng nyari duit. Akhirnya. Terus sekolah SMP juga. Kalau sekolah SMP aku nyari duitnya sambil main musik kan. Terus di SMA aku sekolah sambil kerja di salah satu toko sepatu. Oh gitu. Terus abis itu lulus banyak kerja kayak di toko baju gitu kan. Terus yang formalnya di minimarket itu. Di minimarket. Karena sebenarnya ada cerita yang sangat menyedihkan ya. Oh, boleh ceritakan ya. Punya sedikit biasanya ya, Cok. Maksudnya aku tuh heran gitu loh. Aku setiap mendaftar di pabrik ya Mas ya, nggak ada yang keterima sama sekali loh, satu. Kok bisa nih? Kok bisa nih? Nggak pernah sama sekali nggak pernah sama ada yang sekali nggak ada yang diterima. Gila nggak? Sampai frustasi kan. Aduh, masa ya aku kerjanya yang kayak intinya gaji di bawah UMR kan. Aku kan pengen kayak teman-teman yang frustasi bisa. Nah, kalau sampai jangan-jangan mana ya. Akhirnya aku daftar di minimarket. Kan. Nah, di salah satu minimarket ya. Tahun berapa itu berarti? Itu tahun 2011 ke 2012 sama lulus sekolah itu. Terus aku daftar di situ, training, keterima, kita penempatan. Ya udah di situ aku dapat ilmu banyak banget dan akhirnya mikir ternyata ini jalanku gitu loh. Sorry tak potong. Waktu di salah satu minimarket itu di mana? Di Kalongan, Batang atau di Pertama Semarang? Di Semarang dulu. Semarang. Training sana. Di DC kan Semarang, terus penempatannya di sekitar Semarang, di Semarang dulu kan berapa bulan ya, 3 bulan apa 2 bulan itu aku lupa. Habis itu kita di Kendal, aku penempatan di Kendal. Penempatan di Kendal. Ya, jadi 3 tahun itu di Kendal. Di Kendal aku sampai Kendal tuh kayak kota kedua buat aku gitu loh. Banyak banget kenangannya. Bola-bola Kendal loh. Iya. Banyak banget kenangannya dan aku banyak belajar di sana gitu. Dan setelah itu kita satu tim itu kan kalau di minimarket selalu dibina-bina tuh Mas. Iya. Akhirnya kita menemukan titik jenuh dan kalau udah ganti personil kan kayak kita udah jauh dari keluarga, terus ganti personil juga kan. Iya. Kayak ketemu orang asing lagi. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman udah terbiasa sama personil yang lama. Akhirnya kita sama-sama keluar tuh. Terus akhirnya adaptasi terus ya. Maksudnya butuh proses lagi buat adaptasi betul. Gitu kan ya.
Dan akhirnya kue akhirnya keluar ada yang buka bengkel gitu loh. Jadi terinspirasi dari teman-teman itu juga. oh ya nih sebelum karena ngomong bengkel ya, kamu kan dulu katanya ini ya sempat ikut komunitas juga ya. Ya. Komunitas apa? Kok bisa itu main komunitas loh? Terus komunitas motor loh, bro. Komunitas motor, komunitas musik kan ya. Banyak kan musik ya, ada yang ikut reggae juga, metal, pokoknya aku cuman patok babangin Mas ya. Pangrok ya cewek-cewek gini guys, pokoknya pingin tahu gitu loh, mereka itu di komunitas ngapain sih, terus komunitas itu ngapain sih gitu loh. Jadi aku tahu, nggak asal denger dari orang komunitas ini tuh gini loh, negatif atau apa, nggak. Jadi aku emang terjun di situ kayak Vespa ya Mas ya, aku ikut touring tuh, aku ikut naik Vespa yang apa trickle itu kan, itu juga ngikut. Terus pang wis ngapain ya, pokoknya aku pengen tahu dunia mereka itu kayak seperti apa. Dan asik banget emang. Iya. Kalau aku ikut komunitas motor sendiri yang aku emang yang apa ya, intinya aku ikut terjun itu ada di komunitas sekarang masih ada sih ya, masih ada, cuman yang dulu udah pada pensiun ya. Pensiun. Terus regenerasi. Ini regenerasi. Udah pada punya anak kan. Itu ikut komunitas jari-jari Mas. Oh gitu. Apa namanya komunitas? Komunitas jari-jari. Oh, yang jari-jari. Berarti motor. Ya iya, masa motor bio. Yang penting Yamaha. Oh, yang penting Yamaha. Tapi kok namanya kok jari? Karena apa ya, maskotnya itu si iya. Tapi akhirnya yang penting duwe motor Yamaha. Oke, masuk. Masuk. Punya aku gitu. Kan Matic kan. Dulu itu pokoknya amburadul lah, knalpot bunyinya nggak jelas, pakai jari-jari, nggak ada spion, pokoknya nggak ada lampu. Tapi menarik ya ikut komunitas seperti itu ya. Senang banget karena apa ya, kayak punya keluarga gitu loh. Terus kalau touring aku sering kan sendiri kan, aku bawa motor sendiri karena anak-anak berboncengan itu kayak bawa beban sebenarnya. Apalagi kan jari-jari ya lah itu. Asik pokoknya. Kalau ikut komunitas itu banyaklah ceritanya. Oke, gitu. Kita lanjut. Setelah kamu bekerja di salah satu minimarket itu, terus akhirnya kan kamu buka usaha ya. Sebelum buka usaha apa pernah kerja di mana lagi, apa langsung pokoknya aku buka usaha ngono. Jadi aku keluar dari minimarket itu kerja lagi. Kerja lagi. Aku kerja di salah satu toko bahan kue Mas. Di Batang itu terkenal banget ya. Itu toko bahan kue. Nah dari situ kan toko bahan kue tuh kalau ada yang beli kita harus tahu dong ini fungsinya buat apa, apa. Nah aku cuman cari tahu nih, misalnya baking powder tuh buat apa, tepung ini tuh perbedaannya apa sih gitu. Akhirnya aku eksperimen kan bikin, langsung jadi. Nah setiap temanku ada yang ulang tahun, aku buatin kue tar. Makanya awalmu bisa nggawe roti ya. Awalnya aku nggak niat buat jualan Mas. Setiap ada teman komunitasku yang ulang tahun, aku bikinin kue tar. Terus kan diposting tuh ada yang order. Nah akhirnya jadilah jualanku juga. Nah setelah keluar dari toko bahan kue itu, aku kerja di itu marketing ya. Marketing, sempat jadi marketing. Di marketing. Si kopi. Apa bukan? Itu yang coklat dulu. Coklat sih. Coklat kurang lebih 1 tahun. Itu sambil jadi aku paginya marketing kan. Pulang sore. Terus malamnya aku bikin brownies yang kecil-kecil itu loh Mas. Iya. Nah, itu aku stok di toko-toko. Kadang sampai jam 2 sampai jam 3. Pokoknya seselesainya terus dibawa ke sekolahan juga sama ponakan aku itu. Luar biasa ya perjuanganmu ya. Nah itu akhirnya kan kadang badan nggak capek bisa. gitu kan. Terus dari sales itu kemana lagi ya, ke hotel, salah satu hotel. Kerja di hotel. Salah satu hotel. Jadi di bagian pastry. Pembuatan jajanan. Kayak catering kan, bagian catering bisa kemana ya? Bagian itu. Jadi karena aku punya pengalaman di toko bahan kue nih, pada taunya kan aku bisa bikin kue gitu kan. Iya. Akhirnya aku di pastry itu, bagian pastry. Jadi bikin
jajanan buat orang yang sarapan breakfast di Iya. hotel itu loh. Nah gitu. Kalau ada apa event wedding gitu loh mas, kan ada snacknya tuh lah itu bikin itu. Itu cuman 3 bulan apa 2 bulan ya, bentar doang. Lah, kenapa emang kok? Itu Emang di apa ya, di sini indoor. cilik. Kalau masalah gaji sih aku nggak pernah masalah kan ya mas, karena aku lebih suka itu dapat ilmunya. Di situ kan apa ya, di dapur terus gitu loh mas. Oh, Tahu jenuh kan? mungkin ya. Di Jenuh dapur karena terus di kan. dalam ruangan Nah, sekolah kita bisa dan ya. juga di target setiap harinya itu kita harus bikin menu beberapa macam, selama 1 minggu itu harus beda-beda. Nah Oh, gitu. pusing juga ya. Nah akhirnya keluar lagi lah ke kopi itu, Kopi. SPG kopi. Oh, jadi wait, anu apa? Sing gawe kopi apa jenenge? Waiters bukan, aku di betul. salah satu mall. Oh, nih mall. Aku stand di salah satu mall, terus sambil Mall itu Pekalongan apa? di Pekalongan. Oh, berarti Hypermart itu. Nah, Hypermart. Hypermart sama Carrefour zaman dulu. Oh, Di iya. rolling 2 tempat itu. Nah, terus di situ aku sambil live musik, Mas. Oh. Dulu kan masih jarang banget kan. Itu Zaman. berarti cikal bakal dolanan musik ini kono kuwi. Nah, kalau musik emang dari dulu. Emang kecil. dulu suka cuman- nyanyi. Cuman wedding kan Manggung-manggung. kalau musik wedding kan baru-baru ya kayaknya. Iya. Tahun berapa tuh? 2017-an Mbak ya? Apa 2018 itu Iya, baru sekitar booming kan? 2017-an. Musik Kalongan. itu kan. Nah, lah itu sambil itu kan. Sambil setiap malam ngisi di kafe gitu. Terus kafe. dapat job di acara-acara wedding begitu. Dulu kita juga pernah coba bareng ya. Iya. Beberapa kali ya. Beberapa kali nggak Ya. sampai nggak terhitung ya. Lah terus akhirnya kenapa kok memutuskan wah kayaknya aku kerja melu wong ora enak nih. Tak usaha dhewe. Nah, Apa motivasi kamu itu apa untuk berwirausaha? kalau kita berwirausaha kan walaupun kita kerja 1 kali 24 jam itu buat diri kita, Mas. Kalau buat orang kan sampai capek pun kadang nggak dihargai ya. Oh iya. Iya kan? Apa ya? Ya emang kita dapat gaji. Cuman kita mati-matian buat orang lain gitu loh. Nah, itu. Terus aku keluar dari SPG itu aku mulai buka usaha. Kalau clothing emang dari dulu aku sambilan, cuman pakai produk orang kan, jualan pakai produk orang kan. Terus, oh ya ini sebelum maaf tak potong. Jadi usaha kamu itu kan ada clothing, terus thrift, itu apa? Barang-barang second ya, impor. Terus ada lagi itu apa jenis? Gawe roti gue, pesanan roti. Kue. Ya, kalau ada pesanan aku bikin sekarang. Iya. Kalau berarti dulu 3 usaha itu ya jalan ya? Iya, kalau dulu kan setiap hari aku bikin ya buat di drop ke sekolah. Kalau sekarang nunggu pesanan. Iya, soalnya sekarang kan waktunya udah susah banget lah. Nah, terus lanjut tadi ceritanya. Nah, aku keluar dari SPG itu dulu punya cita-cita Mas, pengen punya angkringan sendiri. Belum seramai ini angkringan. Iya. Tahun berapa itu? 2017-an lah. Buka angkringan. Aku kerjasama sama temanku. Jadi kita modal patungan kan. Buka di situ. Sebenarnya rame. Cuman kita buka 2 orang. Dia tenaganya nggak kuat. Karena dia kan kerja. Oh jadi si temennya ini masih kerja? Iya dia kerja. Aku 2 orang terus ada 1 karyawan. Oh gitu. Nah si temanku itu kan kerja. Namanya Mas Ilham ya Mas ya. Dia pasti ingat perjuangan kita nih. Mas Ilham. Oh iya. Ilham cuma gue. Dia juga gitaris di aku dulu. Oh di bandmu. Oh jadi kita, gitu. Ayo kita kerjasama yuk. Oke akhirnya terjadilah itu kan. Kita jualan angkringan karena dia kerja. Akhirnya dia udah sejalannya aja mbak. Melakukannya aku jalanin sama aku sama karyawan kan. Nah karyawanku juga nggak kuat nih. Nah soalnya lah kok orang kan dibayar kuat ini. Nggak tahu mungkin nggak pernah kerja kan. Apa karena sendirian atau gimana? Sama aku Mas, aku tetap walaupun ada karyawan, aku tetap. Cewek apa cowok? Cowok. Karena dia kan orang Pekalongan juga, mungkin kan. Oh, mungkin domisilinya kejauhan ya ke sini ya. Akhirnya aku buka sendiri. Jadi aku bawa motor, itu depan tuh apa itu Mas? Teko itu loh. Nah, 2 taruh situ. Terus pokoknya aku prepare sendiri kan.
bangun tidur ke pasar, masak dibantuin ibu kan, masak sampai sore jam 3 itu udah prepare, udah mandi, udah prepare segala macem. Jam 4 aku gas ke tempat jualan, tutup sampai kadang jam 2, kadang jam 3 gitu kan. Lah itu berarti yang belanja kamu sendiri? Aku Temennya belanja sendiri. ya, temen kamu nggak bantuin belanja? Kan temanku kan kerja soalnya ya. Jadi tapi kalau kayak gitu bagi hasilnya ya nggak 50-50 dong. Kita yang harusnya lebih banyak kamu. Kalau aku gini loh Mas, kita udah punya usaha aja udah seneng banget. Nah, tapi kan kamu kan yang kerja nih lebih keras ini. Nah itu isunya ke barang terus belonjo masak ya kan. kalau aku pribadi sih aku nggak mempermasalahkan itu. Yang penting bisa barengan, bisa berayan ya. Nah gitu. Selain kita temenan, kita jadi partner bisnis, dan kita punya usaha, itu udah istimewa banget. Belum tentu kan setiap kalau temenan punya bisnis bareng belum tentu bisa kan. Nah itu akhirnya aku cari karyawan baru lagi tuh, anak-anak deket situ kan, dia masih sekolah, ibunya ngomong pengen jadi karyawan, tapi karena dia masih sekolah akhirnya terhambat di belajarnya. Oh lah, SMP apa sih? SMA dia. SMA. Akhirnya kalau ada ulangan kan dia pasti nggak berangkat tuh. Akhirnya aku buka sendiri. Lama-lama juga kesel. Bengek juga. Akhirnya ya udah aku lepaskan. Yang penting aku udah pernah kesampaian punya angkringan. Itu angkringan tahun 2017-an. Ya, terus aku buka lagi ayam kremes Mas. Oh, tuh ayam kremes juga. Luar biasa. Jadi aku kan suka beli ayam kremes kan. Berarti nggak cuma maksudnya gini, dari keluar pekerjaan terus langsung buka clothing enggak? Proses di sini ya usahanya apa wae? Oh, banyak banget prosesnya, banget. Nah, itu aku buka ayam kremes aja aku ngutang di koperasi loh. Ngutang di koperasi modal 3 juta. Aku boncengin ibu ya, aku ngomong sama ibu, aku udah nggak mau kerja. Ibu kan nyuruh kerja, udah kerja di pabrik aja udah. Jadi aku keluar dari minimarket dulu kan, aku sempet ke pabrik. Aku keterima, tapi ya kan aku dulu pernah sakit hati karena nggak pernah keterima kan. Jadi hari malas udah nggak mau, udah nggak mau, bener-bener udah nggak mau. Padahal ditelepon dulu sama HRD-nya suruh banget, tapi udah nggak mau. Ibu nyuruh aku, udah sih kerja di pabrik juga nggak apa-apa. Tapi aku udah nggak mau kerja sama orang. Intinya fokus usaha. Ya, aku udah fokus usaha. Dan juga kan kalau di musik kan nggak bisa Mas, kalau misalnya kan? Susah ya kalau kita kerja. Ngatur waktunya itu susah. Sedangkan aku tuh lebih berat ke musiknya. Dulu seperti itu. Biar bisa tetap jalan di hobi gitu loh, tapi tetap bisa kerja. Akhirnya ya itu usaha-usaha terus bikin fleksibel. Nah, bikin ayam kremes udah lumayan, ada orderan. Jadi aku sama ibu tuh bikin sendiri, aku antar sendiri. Berarti jadi tenaganya tuh emang bikin sama ibu, terus setelah jadi kamu yang nganterin ke warung-warung. Ke pelanggan gitu. Terus aku cari kontrakan tempat pinggir jalan gitu kan, yang sesuai budget di tabungan kan. Kan aku minjem uang koperasi karena tabunganku belum bisa cair tuh. Aku baru punya tabungan sekian gini kan. Aku cari tempat nggak ada yang harganya murah tuh. Minimal berapa ya, 20 jutaan lah. Itu pun harus 1 tahun kan. Wah, kalau misalkan bisa dicicil tiap bulan kan lumayan kan. Ya mungkin ada, cuman kan tempatnya nggak strategis. Kalau yang murah kan seperti itu biasanya. Nah, sedangkan dulu kan kayak GoFood gitu kan belum banyak Mas. Ya kan, GoFood belum banyak. Jadi belum mendukung banget kan. Kita cuma mengandalkan dari WA sama Facebook gitu kan. Ya udah akhirnya kalah kan sama orang-orang yang punya tempat kan. Terus akhirnya sampai situ aku fokus ke clothing. Jadi aku clothing tuh kenal sama temanku yang dulu dia kerja di sablon. Akhirnya kita kerjasama, yaudah sampai sekarang. Dan itu menerima sampai ribuan pieces ya. Siap gas. Kaos ya. Satuan ratusan ribuan. Satuan boleh, ratusan boleh, ribuan apalagi ditatai kabeh gitu. Jadi kita spesial custom. Kan sempet mau bikin brand tuh sama dia. Cuman kalau kita jual kaos yang udah ada desainnya, belum tentu semua orang suka. Dan juga banyak banget kan saingannya yang udah jual begitu, banyak banget.
akhirnya udah kita special custom aja gitu. Dan sampai sekarang Sampai sekarang. sampai Nah, sekarang. terus itu yang thrift kok Kalau bisa lari ke sana? Nah. Ilmu ini dek sopo ngono. Waktu aku hamil, kan aku di rumah tuh, rasanya tuh jenuh Mas, Oh gitu. karena biasa kesana kemari kan. Jadi sebelum nikah itu kan aku jualan itu juga kayak durian itu loh, durian frozen. Durian. Ya durian. Tapi yang sing wis dikupas ngono, ya udah dikemasi ngono. dikupas. Jadi udah biasa kan, kalau pokoknya aku udah biasa kerja lapangan ngantar ini itu. Nah setelah nikah, kalau aku mau lanjut ke durian itu kan nggak bisa Mas, karena nggak boleh kan, terlalu banyak kegiatannya, capek-capek nggak boleh. Akhirnya aku mikir kalau aku di rumah doang suntuk banget nih, udah biasa nongkrong kan, udah biasa cari duit di jalan. Akhirnya aku mikir apa ya, daster, ngambil daster tuh beberapa kodi. Ternyata daster kan susah ya. Iya, bukannya susah sih, soalnya terlalu cepat ini apa jenis musimnya. Akhirnya aku nonton itu kan, e-commerce yang jual-jual baju thrift. Akhirnya aku tertarik tuh, kayaknya rame nih. Nah aku nyobanya beberapa pieces dulu, kayak 10 pieces, terus aku posting, ada yang suka. Nah akhirnya aku coba ke paket usaha. Paket usaha itu paling cuman berapa ya, 1 juta 2 juta gitu kan nominal itu, dan jalan juga. Ya udah akhirnya aku ambil yang bal-balan gitu. Terus dari thrift itu berarti lumayan ya hasilnya ya. Ya namanya usaha. Kenapa koma? Namanya usaha sih gitu ya. Gitu ya. Kita sangat menikmati. Kalau kita berwirausaha itu suka dukanya, pernah nggak ngalamin apa sih titik terberat ketika kamu buka usaha? Yang paling berat ya Bu? Apakah kamu pernah, terus tadi kan sampai utang terus nggak bisa bayar atau gimana? Piye? Pernah nggak ngalamin ngono? Kalau hutang bayar ya Mas ya. Maksudnya kalau kita punya kemauan, aku punya hutang harus tetap dibayar. Ya maksudnya kesulitan dalam pembayaran atau gimana? Alhamdulillah enggak Mas. Berarti perjalanannya lancar terus ya? Saya dikasih jalan kalau untuk masalah pembayaran gitu enak. Susahnya itu kita nge-brandingnya itu. Nge-brandingnya itu harus sampai kita berbaur ke circle orang-orang, ya kan, kayak kita harus kenal banyak orang gitu kan. Biasanya kan kalau orang pemula berwirausaha terus modal utang, akhirnya nggak bisa jalan, gitu biasanya nggak bisa buat bayar, buat nyicil, nggak nutup, akhirnya kan minus, barang-barang dijual apa kafe. Nah kalau gini, dia boleh ngutang kalau dia sebelumnya udah pernah buka usaha. Maksudnya udah punya pengalaman, jadi udah tahu jatuh bangunnya Mas. Jadi gini, misalkan aku hutang nih 3 juta, aku 3 juta itu mampu nggak untuk bayar ini. Misal pun nggak mampu kan ada barang yang siap. Kita harus udah antisipasi punya investasi gitu. Jadi nggak asal ngutang kan. Iya. Itu pasti insya Allah masih aman. Setidaknya nggak terlalu pusing ya. Nah kalau kita modalnya gini, aku nggak mau kerja, aku langsung mau ngutang aja buat usaha, itu nggak jadi Mas. Karena apa? Karena dia ngutang buat usaha, hasil usahanya buat apa? Buat kebutuhan kan. Itu nggak akan nutup gitu. Apalagi kalau kita usaha masih baru itu kan pasti jalannya masih merangkak-rangkak. Itu pasti. Itu pun juga belum tentu bisa jalan dengan lancar ya, maksudnya belum tentu 2 bulan 3 bulan kamu ada hasil, ya kan? 1 tahun 2 tahun 3 tahun iya. baru ya. Kita kalau usaha itu minimal 6 bulan ke depan harus punya pegangan untuk hidup. Kalau misalkan ya, jadi buat teman-teman ya, kayak aku dulu waktu mau memutuskan untuk fokus ke usaha, harus udah punya tabungan dulu. Target tabunganku tuh berapa ya, untuk berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan, aku harus aman, harus punya tabungan dulu, baru fokus ke usaha kita. Soalnya kalau nggak seperti itu, akhirnya usaha kita yang amburadul. Soalnya usaha itu butuh banyak modal Mas, modal pasif, modal muter kan, ada modal iklan juga gitu. Apalagi kalau clothingan kita kadang support event apa gitu kan, lah itu harus ada. Kalau kita nggak mau ikut support
biasanya ya kita akan tenggelam gitu. Kalau gitu. Oke, terus buat teman-teman nih ya, para pemula yang mau berwirausaha, pesan-kesannya kasih apa ya jenenge, jangan kanggo para pemula ya, khususnya aku juga sih, aku ya masih belajar untuk berwirausaha dari mana, nah apa ini? Jadi saya juga masih banyak Ya enggak seenggaknya kan juga kamu kan harus pengalaman belajar, ya. dari udah beberapa tahun kan berjalan sampai wah, hasilnya lumayan lah, so toko rumah, toko ini, toko itu ya. Kalau gini ya, kalau dibilang sukses, saya itu sukses dari saya yang dulu, bukan dari orang-orang ya. Kalau dari orang jauh banget mas. Iya, iya. Setidaknya kita lebih apa ya? Lebih baik dari diri kita yang dulu-dulu. Jangan membandingin sama orang lainnya. Iya. Nah itu, terutama, nah itu kita harus punya planning. Kita di tahun ini berapa sih? Di tahun gimana sih? Tahun lalu gimana sih? Tahun depan kita harus punya planning. Planningnya itu pertama harus punya keinginan dulu mas. Oh iya. Misalkan. Jadi itu target mana ya? Nah, misalkan Mas Irhan, aku pengen punya rumah nih tahun depan. Harus punya rumah. Jadi kita dari tahun ini ke tahun depan harus ditarget. Aku harus nabung berapa? Kalau misalkan itu kerja ya, bukan di usaha ya, harus nabung berapa? Gitu. Terus pokoknya harus keuangan itu harus stabil. Harus mikir target itu sampai kesampaian. Kamu ini enggak apa? Biasanya kan kalau orang itu kebanyakan susahnya mengatur keuangannya, manage keuangannya. Kalau kamu caranya gimana? Apakah tiap hari nabung? Apa dipaksain ada ikut tabungan tahunan kan ada ya, ikut tahunan atau gimana? Kalau biasanya ngatur seperti itu. Aku sebenarnya mengalir aja mas. Kalau masalah keuangan tuh mengalir. Tapi aku juga harus punya tabungan tetap. Jadi gini. Tiap bulan harus gini wis, pokoknya ra kena duta ati wis ya. Kita 1 minggu sekali harus nabung. Itu tabungan buat misalkan kayak 5 tahun depan gitu kan. Kita tiap bulan harus nabung untuk investasi itu kan. Walaupun cuma Rp50.000 1 minggu. Dan gini mas, kalau kita sama uang nggak kenceng itu maksudnya. Jadi nggak perhitungan lah intinya ya. Jadi dapatnya juga nggak perhitungan. Oh gitu. Paham nggak? Nggak perhitungannya maksudnya boros apa gimana? Bukan boros ya, nggak perhitungannya gini. Kita berbagi. Oh maksudnya sedekah, nah bisa dibilang sedekah. Oh iya. Sedekah kan nggak cuma sama orang yang nggak dikenal ya mas, sama tetangga, sama saudara itu juga sedekah. Sama orang tua, terutama sama orang tua. Kita membahagiakan orang tua, masya Allah mas, rezeki kita itu nggak kurang-kurang gitu loh. Jadi kalau masalah keuangan aku nggak terlalu harus ngirit, harus itu enggak sih. Yang penting patokannya tiap bulan harus ada tabungan. Harus ada tabungan. Pokoknya masalah ngirit apa enggak, yes. Kalau misalkan yang enggak penting ya jangan gitu toh. Ya intinya kan gitu. Kalau misalkan aku harus beli ini nih, katakanlah kita jualan ya, kita collab di jualan ya. Aku harus punya produk ini buat sampel. Kalau orang lain bilang mungkin itu pemborosan kan, nggak penting kan. Kalau di kerjaan kita kan penting mas, harus punya sampel kan. Ya itu buat kita mengeluarkan uang buat menarik uang. Kayak misalkan kita beli sepatu nih, kata orang sepatu terus banyak kan. Tapi kita buat manggung. Jadi kita beli sepatu biar dapat duit gitu loh. Nah kita beli sesuatu yang ada feedbacknya itu. Seperti itu sih paling. Jadi itu aja ya intinya, pokoknya satu harus pintar mengatur keuangan. Terus jangan perhitungan maksudnya sama orang tua terutama ya, sama orang tua kita jangan pelit bro, rasa pelit orang tua juga pelit. Sedekah jangan lupa sedekah. Yang paling penting itu ibadahnya. Itu juga ya. Walaupun masih belum berubah ya. Iya tapi emang penting maksudnya. Kita manusia kan, apalagi kita sebagai seorang yang beragama harus meyakini itu ibadah. Nah ada yang bilang tuh gini mas, aku pernah baca akan sholat itu kayak rekening mas. Ibaratnya rekening, dan kebaikan yang lain itu saldo. Jadi kalau kita udah punya rekening, saldonya kan masuk. Tapi kalau kita nggak
ibadah. Ya, berarti kan di rekening ngono. Nah, Kebaikannya berarti cuma hilang doang. Iya, begitu. Jadi Oke. banyak-banyak itu loh, baca-baca buku tentang Wirausaha. wirausaha, terus tentang berbisnis. Di situ itu ada cara-cara berbisnis, terus motivasi itu banyak banget. Ya kadang emang orang yang baca motivasi itu bukannya termotivasi tapi malah pusing. Kadang begitu kan? Ya termotivasi waktu baca tapi besoknya wis Ya. serban telan apa ini. Termotivasinya hanya sesaat. Kadang juga pusing Mas. Oh ternyata harus begini ya. Nah, jadi baca motivasi yang cocok aja ya. Nah, sing pas karo awakmu ngono ya. Ya. Oke. Baik ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bagikan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kalian semua dan jadikan video ini sebagai motivasi kalian untuk berwirausaha. Oh ya, sebelumnya usaha ini apa kejenengnya? Oh ya, usaha Promosikan saya juga. itu Shanana Screen Printing ya. Jadi Instagram apa? Instagram sama Facebook Shanana Screen Printing. Ya. Nanti kita cantumkan. Di Shopee Shanana juga, di TikTok Shanana juga. TikTok juga kita live ya. Dan kabar baiknya kita jadi itu ya Mas ya. Iya. Kita tiap hari live, Bro. Kita nge-live ya banyak banget produknya ya. Oke, terima kasih ya Mbak Shanana sudah berbagi bersama saya dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amal yang berjalan, amal kebaikan untuk Mbak Nana dan keluarga ya. Amin. Mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan selalu, keluarganya sehat-sehat selalu dan apa ya, pokoknya sing api-api lah ya. Itu aja, terima kasih dari kami, dari saya. Akhir kata, jangan lupa renges hari ini.